Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya terkait jurnal penerapan strategi pemasaran STP dalam meningkatkan daya saing di UD Mebel Aneka Pare Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, apa sih itu mebel? Mebel atau furniture adalah perlengkapan rumah tangga yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, sang peneliti berkesempatan untuk meneliti UD Mebel Aneka Pare Kediri. UD Mebel Aneka Pare Kediri ini adalah toko yang menjual alat kebutuhan rumah tangga seperti kursi, lemari, dan meja. Awal mula berdirinya usaha ini bermula pada tahun 2010. Usaha dagang ini didirikan oleh Ibu Ketut dan suaminya, yaitu Bapak Udin, dengan omset yang didapat setiap bulannya oleh UD Mebel Aneka Pare Kediri ini. Nah, mengatakan omset UD Mebel ini mengalami naik turun masalah omset. Omset penjualan furniture paling tinggi terjadi pada bulan Juli sebesar Rp90.500.000 dan paling rendah ada di bulan Oktober sebesar Rp30.500.000. Pemasaran produk furniture ini yang dipasarkan oleh perusahaan Mebel Aneka Pare Kediri dilakukan dengan cara dipasarkan sendiri oleh sang perusahaan ke masyarakat atau dengan menjalin hubungan dengan para tengkulak-tengkulak untuk diperjualbelikan kembali oleh para tengkulak tersebut. Nah, kita masuk pada intinya, yaitu penerapan STP sebagai media pemasaran. Setiap perusahaan mempunyai strategi pemasaran yang berbeda-beda dalam merebut persaingan pasar. Dalam hal ini, UD Mebel Aneka Pare Kediri mempunyai perumusan strategi yang digunakan untuk memasarkan produknya. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi pasar adalah tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan produk-produk dan atau kombinasi pasar yang terpisah. Nah, segmentasi pasar ini dapat dikelompokkan berdasarkan demografis, geografis, psikografis maupun perilaku utama. Nah, di sini terdapat 3 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen. Seperti mari saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada segmentasi geografik. Sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik. Nah, dalam kesempatan ini UD Mebel Aneka memutuskan untuk beroperasi dalam satu wilayah geografik saja, yaitu wilayah Kabupaten Kediri. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografik. Dalam hal ini segmentasi demografik di UD Mebel Aneka adalah penjualan produk furniturnya berfokus pada usia sekitar 25 tahun ke atas atau orang yang sudah berkeluarga. Untuk jenis kelamin pria dan wanita semua golongan, UD Mebel Aneka memfokuskan ke masyarakat yang sudah berkeluarga atau pasangan suami istri. Mengapa? Karena di kalangan yang sudah berkeluarga atau pasangan suami istri, peluangnya lebih tinggi untuk membeli furniture atau mebel. Nah, untuk segmentasi pasar yang dilakukan oleh UD Mebel Aneka ini sesuai dengan pernyataan dari Kotler dan Armstrong yang menyatakan bahwa segmentasi demografik membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, beserta keluarga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada segmentasi psikografik. Segmentasi psikografik ini adalah membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakter sosial, gaya hidup, dan atau kepribadian. Nah, pada toko UD Mebel Aneka ini menekankan bagi konsumen yang penyuka konsep furniture yang sesuai tren di era sekarang untuk mengikuti gaya hidup yang modern dan bisa didapatkan dengan harga yang lebih miring daripada toko mebel yang lainnya. Nah, hal itu sesuai dengan pendapat dari Kotler dan Armstrong yang mengatakan bahwa pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian.
Nah, itulah ketiga variabel dari segmentasi pasar. Kemudian lanjut yang kedua, targeting. Targeting adalah suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Sebuah perusahaan dapat mengikuti salah satu di antara 5 strategi peliputan pasar. Apa saja 5 strategi peliputan pasar tersebut? Yang pertama ada konsentrasi pasar tunggal, yang kedua spesialisasi produk, dan yang ketiga spesialisasi pasar, dan yang keempat spesialisasi selektif, dan yang kelima peliputan keseluruhan. Nah, UD Mebel Aneka fokus pada pemasaran dalam kota saja, agar pemasaran yang dilakukan oleh UD Mebel ini lebih efektif dan efisien. Targeting yang dilakukan oleh UD Mebel Aneka sesuai dengan ungkapan dari Kotler, yaitu targeting merupakan tindakan yang dilakukan untuk memilih pasar mana yang akan dijadikan target untuk memasarkan produk dari sebuah perusahaan. Jadi kesimpulannya, UD Mebel Aneka ini hanya dapat mengikuti satu di antara 5 strategi peliputan pasar, yaitu konsentrasi pasar tunggal, di mana konsentrasi pasar tunggal ini adalah sebuah perusahaan dapat memutuskan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang lebih kecil yang dapat melakukan strategi ini. Dan yang terakhir, positioning. Positioning adalah tindakan untuk menempatkan posisi bersaing produk dan bauran pemasaran yang tepat pada setiap pangsa pasar. Nah, produk dari perusahaan UD Mebel Aneka ini berbeda dengan perusahaan toko furniture yang lain. Perusahaan juga harus mengevaluasi respon dari target market sehingga dapat memodifikasi strategi apabila dibutuhkan. Apa saja yang berbeda dari UD Mebel Aneka ini? Dijelaskan oleh sang pemilik. Di Aneka Mebel ini selalu mendatangkan produk yang baru atau modern, dan dari segi harga, si UD Mebel ini sudah terkenal harganya yang lebih miring daripada toko mebel yang lain. Nah, itu yang membuat UD Mebel Aneka ini berbeda dari toko mebel yang lain. Dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang digunakan oleh UD Mebel Aneka ini mengacu pada positioning, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Untuk produk yang dikeluarkan UD Mebel Aneka ini beragam, dari kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Metode STP, segmentasi, targeting, dan positioning di UD Mebel Aneka dilakukan dengan cara mengikuti tren pasar saat ini. Strategi UD Mebel Aneka yang digunakan untuk merebut persaingan yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang lebih ramah dan maksimal. Ini masalah servis. Kemudian testimoni dari konsumen, memperluas jaringan, dan meningkatkan kualitas dan standar produk. Nah, dari strategi tersebut, produk dari UD Mebel Aneka akan bisa bersaing dengan produk kompetitor yang sudah ada di pasaran. Dengan strategi ini juga, UD Mebel Aneka juga dapat bertahan dengan kondisi yang saat ini banyak bermunculan di pasaran. Mungkin cukup itu analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.